Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap terjaga. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai dan membandingkan pecahan. Teman-teman, apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama. Jadi, bentuk pecahannya berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekuivalen. Nah, teman-teman, di sini ada pizza A dan pizza B. Pizza A dipotong menjadi 4 bagian. Pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Diperhatikan ya gambarnya. Benny memakan pizza A sebanyak 2 potong dan memakan pizza B sebanyak 1 potong. Sekarang bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan pizza B yang belum ia makan. Apakah nilai dari pecahan tersebut sama? Oke teman-teman, gambar pizza tadi kita rubah menjadi gambar lingkaran. Nah, pizza A tadi sudah dimakan oleh Benny. Berapa? Sebanyak 2 potong. Ya, 1, 2 sudah dimakan. Kemudian pizza B hanya 1. Teman-teman, bentuk pecahan dari pizza B itu berapa yang belum dimakan? 1, 2. 2 per total seluruhnya 4. Kemudian pizza B yang belum dimakan 1. 1 per total seluruh 2. Oke teman-teman. Di sini pizza A dan pizza B bentuknya lingkarannya sama ya. Tetapi pembagiannya, pemotongan pizzanya berbeda. Ya, 2/4 itu sama dengan atau senilai dengan 1/2. Oke teman-teman, ketika bagian yang belum dimakan ini saya anggap tidak ada, ini juga, berarti totalnya ini 1, 2, 2/4 ya. Ini 1/2. Nah, bagian ini itu sama dengan ini. Yang pizza A 2 potong sama dengan pizza B hanya 1 potong. Oke, ini senilai sama. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Caranya dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi teman-teman bisa mengalihkan atau membagi dan mengalihkan apa? Pembilang dan penyebutnya. Perhatikan yang pertama ini 1/2. Nah, di sini saya kalikan 2. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Jadi hasilnya 1/2 sama dengan 2/4. Kemudian 1/2 saya kalikan 3.
Perhatikan yang sini. 1/2 saya kalikan dengan 3. Pembilang dikali 3. 1 kali 3, 3. 2 dikali 3, 6. Jadi 1/2 sama dengan 3/6. Nah, jadi 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6. Apakah hanya bisa dikali 2 dan 3? Tidak, teman-teman. Teman-teman bisa mengalikan dengan 5, 6, dan lain-lain ya. Karena saya memberikan contoh ini, saya mengalikan 2 dan 3. Tidak hanya dikali saja, bisa juga dibagi. Nah, misalkan 2/4 ini saya bagi, pembilangnya saya bagi 2, penyebutnya juga saya bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi hasilnya 1/2. Jadi 2/4 sama dengan 1/2. Begitu pula dengan 3/6. Ini saya bagi 3. Kenapa? Kenapa tidak bisa dibagi 2? Karena 3 tidak bisa dibagi 2. 6 bisa dibagi 2. Harus sama ya teman-teman. Pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jika dibagi 3, atasnya dibagi 3, bawahnya juga harus dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi hasilnya 1/2. Nah, jadi setengah senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu apa? Menyederhanakan pecahan itu memperkecil nilai pecahan. Caranya bagaimana? Cara menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama sampai diperoleh bilangan terkecil yang paling sederhana. Jadi sampai tidak bisa dibagi lagi. Contohnya 4/6. Contohnya 4/8. Mohon maaf ya. 4/8. Nah, 4 ini saya bagi 2, 8 juga saya bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Apakah bisa dibagi lagi? Lebih kecil lagi? Bisa. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Saya beri contoh lagi ya yang lainnya. Misalkan 10/12. Ayo. Misalkan 10 dibagi berapa? 5. Ya bisa, tetapi 12 tidak bisa dibagi 5. Harus sama ya, antara pembilang dan penyebut pembagiannya harus sama. 10 dibagi 2 berapa? 5. 12 dibagi 2 berapa? 6. Kemudian 5 dan 6 apakah bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Tidak. Karena 5 bilangan ganjil, 6 bilangan genap. Jadi ini sudah sederhana. Jadi 10/12 sama dengan 5/6. Oke. Ada latihan soal ya, tolong dikerjakan. Yang pertama, tentukan 2 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut ini. Jadi nanti yang A dan yang B, antara pembilang dan penyebut kalian kalikan dengan bilangan terserah ya. Bisa dikali 2, bisa dikali 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sederhanakan pecahan berikut sampai bentuk yang paling sederhana. Jadi nanti diperkecil ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah.
Jika teman-teman mengalami kesulitan, silahkan bertanya via WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.